Shalom, saudara-saudaraku dimanapun saudaraku berada. Selamat berjumpa lagi lewat media ini. Saudara-saudaraku, saya senang sekali bisa menyapa saudara lewat kesempatan ini saudara. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya dimanapun saudaraku berada, saya yakin kita tidak mudah lupa terhadap sebuah kebenaran ini, yaitu kebenaran bahwa Allah kita adalah Allah yang Immanuel, yang artinya Dia menyertai hidup saya dan hidup saudara. Namun saudara-saudaraku, pertanyaannya, apakah semua orang mengalami ini? Ternyata tidak semua orang merasa mengalami ini. Sebagian orang merasa tidak mengalami kebenaran ini, saudara. Mereka mungkin katakan kebenaran bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel itu hanya untuk orang-orang tertentu, sementara untuk dirinya tidak mengalami. Mengapa saya bisa katakan demikian? Saudara-saudara, ada sebagian orang berkata begini, kalau Tuhan menyertai saya, mengapa saya susah? Kalau Tuhan menyertai saya, mengapa hidup saya menderita? Kalau Tuhan menyertai saya, mengapa saya sakit dan tidak sembuh dengan segera? Kalau Tuhan menyertai saya, mengapa saya ditipu orang? Kalau Tuhan menyertai saya, mengapa saya mengalami banyak kesulitan? Kalau Tuhan menyertai saya, mengapa saya rugi? Mengapa saya bangkrut? Kalau Tuhan menyertai saya, mengapa saya mengalami hal yang buruk? Kalau Tuhan menyertai saya, mengapa dan mengapa? Saudara-saudaraku, pertanyaan ini kalau saya lanjutkan masih banyak lagi. Dan jangan-jangan itu juga menjadi pertanyaanmu. Engkau meragukan Tuhan menyertaimu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah renungan harian pada hari ini patut engkau dan saya perhatikan, sebab ini akan menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Saudara-saudara, Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Ini sebuah peristiwa kisah yang luar biasa yang harus saya dan saudaraku perhatikan. Nah, saudara-saudara, ada satu kalimat yang sangat menarik perhatian saya di dalam perikop ini. Kalimat itu berkata demikian, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Yang pertama, saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 2 berkata demikian, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudaraku, kalimat tetapi Tuhan menyertai Yusuf ini ditegaskan oleh firman Tuhan sesudah Yusuf dijual oleh orang Midian kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun. Berarti posisi waktu itu Yusuf sedang menjadi seorang budak, yang berarti berbeda dari kondisi sebelumnya. Dia dulu adalah anak kesayangan, sekarang menjadi budak dan harus bekerja keras, melakukan apapun demi majikannya yang telah memilihnya. Tetapi saudaraku, perhatikan, dalam kondisi seperti inilah firman Tuhan tegaskan, Tuhan menyertai Yusuf. Nah, berikutnya saudara, ayat 21 demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kalimat Tuhan menyertai Yusuf di sini pun ditegaskan oleh firman Tuhan setelah Yusuf dijebloskan ke dalam penjara gara-gara fitnah. Sekali lagi, ini berarti kondisi yang sangat-sangat tidak mudah, saudara, bahkan menyakitkan. Namun ternyata di dalam kondisi yang sangat menyakitkan ini pun firman Tuhan tegaskan, Tuhan menyertai Yusuf. Saudara-saudaraku, apa yang bisa kita ambil dari kebenaran ini? Ternyata dari dua hal ini atau dari dua kasus ini, saudara, bahwa penyertaan Tuhan terhadap diri seseorang
atau terhadap Yusuf atau terhadap kita, itu tidak serta-merta atau tidak otomatis hidup kita bebas dari masalah, bebas dari kesulitan, bebas dari hal yang buruk. Perhatikan kembali kisahnya Yusuf. Bukankah keadaannya justru buruk, tetapi Tuhan menyertai? Lalu apa yang perlu kita ambil maknanya, hikmahnya dari ini? Tatkala Tuhan menyertai seseorang itu, memang bisa saja kondisinya buruk, namun Tuhan yang sama tidak hanya membiarkan atau mengizinkan anak-anaknya mengalami kesulitan, namun Tuhan yang sama akan meneguhkan kehadirannya, membuktikan kehadirannya, memberikan kekuatan, dan bahkan pada akhirnya melakukan rencananya yang indah sesuai dengan maksud dan tujuannya di balik semuanya itu. Nah, saudara-saudara, dan inilah yang terjadi pada Yusuf. Memang kondisinya sulit, memang kondisinya berat. Menjadi seorang budak itu tidak mudah, tetapi pertama-tama Tuhan kuatkan Yusuf pastinya. Dan kita tahu Tuhan tidak hanya menguatkan Yusuf, tetapi Yusuf oleh Tuhan tetap menjadi seorang yang produktif, menjadi berkat, bahkan melebihi orang lain di tengah-tengah majikannya pada waktu itu. Nah, kondisi yang kedua, sahabat saudara, tatkala dimasukkan ke dalam penjara, Tuhan tidak hanya menguatkan Yusuf, tetapi Tuhan yang sama benar-benar hadir dalam hidup Yusuf. Penyertaannya nyata dalam kehidupan Yusuf. Dengan bukti apa? Yusuf menjadi berkat di sana. Yusuf menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan dan bisa diandalkan oleh kepala penjara. Singkat kata, Yusuf benar-benar menjadi berkat melebihi orang lain di penjara pada waktu itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ayat ini atau cerita ini saya lanjutkan, bukankah lewat penjara pada akhirnya Yusuf bertemu dengan Firaun? Dan bukankah setelah peristiwa itu akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir? Lagi-lagi satu hal yang harus kita simpulkan, ternyata Tuhan menyertai bukan berarti bebas dari masalah atau kesulitan. Namun tatkala Tuhan menyertai, ada kekuatan, ada pertolongan. Bukan hanya sampai di situ. Tatkala Tuhan menyertai, pasti rencana Tuhan yang indah akan terjadi dalam diri saya dan dalam diri saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat renungan singkat pada hari ini, pesan firman Tuhan untuk saya dan untuk saudara adalah, jangan ragukan kehadiran Tuhan dalam kehidupanmu. Kalaupun hari ini hidupmu susah, hidupmu menderita, engkau banyak kesulitan, engkau banyak mengalami kekecewaan, bahkan hal-hal yang pahit menimpamu, saya tegaskan sekali lagi, jangan ragukan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupanmu, saudara. Selama engkau dan saya mempercayakan hidup kepada Tuhan, selama engkau dan saya mengabdikan hidup kepada Tuhan, percayalah hidupku dan hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi atas hidup kita tanpa seizin, tanpa lepas atau lewat daripada kontrol Tuhan. Itulah maksud daripada penyertaan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi atas hidup kita, Tuhan mengontrol, Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang menghendaki sehingga semuanya bisa terjadi. Dan tidak hanya berhenti sampai pada di situ saja. Tatkala Tuhan mengizinkan itu terjadi, Tuhan yang sama memiliki rencana yang jauh lebih baik daripada apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Roma 8 ayat 28 berkata demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudaraku, selama engkau dan saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, selama engkau dan saya sungguh-sungguh sekali lagi mengasihi Tuhan, yakinlah Tuhan menyertai hidupku dan menyertai hidupku. Yakinlah Tuhan yang sama menguatkan kita. Dan yakinlah Tuhan tidak hanya menguatkan kita, tetapi rencana-rencana yang indah dari Tuhan atas kita akan Tuhan kerjakan, akan Tuhan laksanakan, sekalipun awalnya lewat kesulitan demi kesulitan. Kiranya Allah yang Immanuel,
Allah yang berarti bersama dengan kita, beserta dengan kita, menguatkan saya, menguatkanmu dalam situasi dan kondisi apapun, dan bersama dengan Dia kita akan terus berjuang dalam hidup ini sampai kita kembali ke pangkuan Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta kita, dan selamat beraktivitas. Amin.